Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Di kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang the experiential metafunction, yang merupakan metafungsi pertama bahasa di dalam functional grammar. Biasanya juga disebut dengan ideational metafunction. Class as representations and the analysis in transitivity. Jadi nanti kalimat atau teks di dalam experiential metafunction ini dianalisis dengan menggunakan transitivity analysis. Then we come to learning experience and also the topic or subtopics of this material. The first one is define experiential metafunction comprehensively. And then the second, identify the elements of the clause relating to ideational meaning. And then the third is analyze the transitivity aspect of the text. And experiential metafunction consists of process, participant, circumstances. And we also learn types of clauses. Nah, jadi pengalaman belajar yang diharapkan dari topik ini adalah Anda semua bisa mendefinisikan apa itu experiential metafunction secara komprehensif, kemudian juga mengidentifikasi elemen yang berkaitan dengan ideational atau experiential metafunction. Kemudian kita akan menganalisis transitivity aspek dari sebuah teks. Teks adalah terdiri dari beberapa klausa, dan di dalam experiential metafunction itu seperti yang kita belajar sebelumnya, klausa terdiri dari proses, participan, dan circumstances. Dan juga kita akan nanti masuk ke jenis klausa yang sebelumnya kita sudah pelajari. Metafunction. Nah, sebelumnya kita membahas dulu apa sih metafungsi itu di dalam systemic functional linguistic atau functional grammar. Nah, metafunction adalah fungsi-fungsi utama yang dimiliki bahasa dalam teori linguistik. Nah, di sini ada ideational yang pertama atau juga experiential metafunction, kemudian yang kedua ada interpersonal, yang ketiga ada textual metafunction. Ideational or experiential constrains human experience transitivity, dan interpersonal enacts human relationship. Dan kalau di ideational tadi analisisnya menggunakan transitivity, interpersonal menggunakan mood analysis, dan textual menggunakan theme dan frame. Jadi bahasa itu tidak hanya digunakan untuk menyampaikan kata-kata, itu yang dikaji di dalam functional grammar. Tetapi juga bahasa itu adalah menjalankan beberapa fungsi sekaligus dalam komunikasi. Pertama, fungsi ideational atau experiential berkaitan dengan bagaimana bahasa digunakan untuk menggambarkan pengalaman atau peristiwa di dunia. Termasuk siapa yang terlibat, apa yang terjadi, dan dalam kondisi apa. Itu tadi adanya participants, proses, dan juga circumstance. Kemudian yang kedua ada fungsi interpersonal yang berhubungan dengan peran bahasa dalam membangun hubungan sosial, seperti mengekspresikan sikap, perasaan, atau tujuan komunikasi melalui bentuk kalimat seperti pernyataan, pertanyaan, atau perintah. Nah, ketiga, fungsi tekstual berfungsi untuk mengatur susunan informasi dalam kalimat agar menjadi runtut dan mudah dipahami. Misalnya, kalau melalui pembagian tema, topik, atau juga disebut topik, dan rema, informasi tambahan. Nah, terakhir, ya di samping dari tiga metafungsi tadi ada yang namanya fungsi logikal. Fungsi logikal ini the links between components rather than unit, the whole. Fungsi logikal berkaitan dengan cara bahasa menghubungkan berbagai ide atau bagian dalam kalimat dan teks, seperti menunjukkan hubungan sebab akibat, penambahan atau urutan. Nah, dengan demikian keempat metafungsi ini bekerja bersama-sama untuk membuat bahasa menjadi alat komunikasi yang utuh dan bermakna. Nah, tiga metafungsi tadi analisisnya berbeda itu. Kalau misalnya ideational dia pakai transitivity, interpersonal menggunakan word analysis, dan kemudian textual menggunakan theme and frame analysis.
And then clauses. All clauses have three very important parts: the process, the participant, and then the circumstance. Kita udah belajar sebelumnya di clause bahwa klausa itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah proses atau action. Nah, this is the doing words in the clause. Jadi apa itu yang dikerjakan di dalam kalimat itu? Atau juga proses bentuknya sudah menjelaskan, biasanya dia dalam bentuk verb group. Kalau dia verbal sentence. Dan juga ada nominal sentence, berarti dia dalam bentuk to be, is, are. Kemudian ada the participant. The partisipan ini adalah this tell us what or who the clause is about. Yang memberitahu kita siapa, apa atau siapa ini yang diceritakan di dalam klausa atau kalimat ini. Siapa yang dibicarakan? Kalau tadi prosesnya apa yang dikerjakan, kalau partisipan ini siapa? Kemudian juga yang ketiga ada the circumstance. This tells the reader when, where, or why the action is happening. Circumstance ini memberitahu pembaca atau mungkin pendengar atau mungkin lawan bicara kapan, gitu ya, di mana dan bagaimana sebuah aksi itu terjadi. Nah, berkaitan dengan proses tadi ini harus kita ingat, ini ada 3 bagian utama dalam klausa. Yang pertama adalah proses, kemudian partisipan, dan juga circumstance. Nah, di sini ada, kalau kita lihat ada gambar. Nah, ada proses. Nah, kan udah jelaskan kemarin, at least di dalam satu klausa itu ada prosesnya. Half itu sudah klausa karena ada prosesnya. Jadi bentuknya adalah verb. Nah, sudah satu saja sudah jelas itu adalah klausa. Kemudian partisipannya boleh banyak, itu boleh lebih. Dan biasanya partisipannya bentuknya ada subjek. Di sini ada subjek, kemudian juga ada partisipan yang bentuknya indirect object, dan bisa juga bentuknya dalam direct object. Kemudian ada circumstance, ada banyak circumstance. Nah, transitivity structure, struktur transitivity ini seperti itu nanti yang dilihat adalah prosesnya, kemudian partisipannya siapa ini yang diceritakan dalam klausa ini. Nah, kemudian circumstance-nya berkaitan dengan di mana, kapan, dan bagaimana terjadinya proses di dalam klausa. Nah, major clauses process type. Di dalam functional grammar itu proses yang biasanya bentuknya adalah verb, single verb, atau verb group. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah material. Material verb ini berkaitan dengan doing, causing, penyebab gitu ya, apa yang dilakukan. Kemudian ada behavioral atau acting. Mental, thinking, sensing, and perceiving. Kemudian ada verbal, apa yang dikatakan. Relational itu berkaitan dengan being, having, and then existential, existing, dan appearing. Ini jenis-jenisnya proses di dalam klausa. Now, here we come to the types of process in transitivity. Jadi di sini ada gambar-gambar yang berkaitan dari jenis-jenis dari proses atau kata kerja, verb group di dalam klausa yang berhubungan dengan transitivity atau ideational. Ada di sini material process, ada mental process, relational process, behavioral, verbal, dan existential process. Nah, setiap kalimat itu menggambarkan suatu pengalaman melalui tipe proses tertentu yang ditandai oleh kata kerja. Ada beberapa jenis utama
Yang pertama ada material proses ini. Kita lihat di sini ada material proses. Nah, di dalam material proses ini merujuk pada tindakan fisik atau aktivitas nyata. Seperti eat, nah makan, ya, makan, kemudian run, ini lari, datang, dan juga hit, memukul. Ada aktivitas khusus, jadi ada banyak lagi di sini, ada aktivitas nyatanya, gitu, physical actionnya. Itu disebut dengan material process, yang menunjukkan sesuatu yang benar-benar dilakukan. Kemudian kita masuk ke mental process. Mental process itu berkaitan dengan aktivitas dalam pikiran atau perasaan kita. Berkaitan dengan perasaan kita, like think, berpikir, ya, berpikir, kemudian suka, love, cinta, itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan, ya. Tapi kita nggak tahu kan seperti apa dia. No, hate, benci, gitu. Itu yang kita rasakan, itu namanya adalah mental process yang berkaitan dengan thinking or cognition. Kalau think, remember, imagine, berarti dia berhubungan thinking atau cognition. Kalau feeling, affection, itu seperti hate, love, ya. Nah, kalau perceiving atau sensing, itu kita merasakannya. See, apa lagi? Hear, ya. Dan ada banyak lagi contoh dari mental process. Kemudian kita masuk ke behavioral process. Nah, behavioral process ini kalau kita lihat di sini kan dia berada di antara fisik dan mental. Nah, antara fisik dan juga mental. Itu perilaku yang tampak sebenarnya tetapi berkaitan dengan kondisi mental. Seperti misalnya kita tertawa. Itu kan nampak ya orang tertawa ada gerakannya, tapi dia lebih ke kapan kita tertawa? Ketika kita bahagia kan gitu. Kemudian menangis kapan itu? Ketika kita sedih. Jadi sebenarnya ada aktivitasnya, cuman dia lebih di antaranya antara material proses dengan mental proses. Mental proses kan kita cuma merasakan, nggak nampak di actionnya. Nah, tapi kalau behavioral ini di antaranya ada aktivitas fisiknya, tapi lebih ke perasaan tidur karena mengantuk kan gitu. Misalnya kita menonton, nah ada kita menonton sesuatu, tapi kan kita nggak bergerak sebenarnya, kita cuma melihat dengan mata, menonton gitu ya, mendengarkan musik. Nah, makanya dia masuk ke behavioral process. Kemudian kita lanjut ke verbal process. Kalau kita lihat di sini contoh-contohnya berhubungan dengan tindakan berbicara atau menyampaikan pesan. Seperti mengatakan gitu, bertanya, menjelaskan ya. Ask, claim, whisper, explain, itu termasuk ke dalam verbal process. Apa saja yang keluar dari mulut kita itu dimasuk dengan verbal. Walaupun cuma menggerutu aja mungkin ya, murmur, ya, scream, berteriak, gitu. Belum mengeluarkan kalimat atau kata-kata, tapi kan itu keluar dari mulut kita, makanya disebut dengan verbal process. Kemudian kita masuk ke relational process. Di sini Miss tandai bahwa relational process between P1 is P2, attributive and identify. Jadi kalau relational process digunakan untuk menyatakan hubungan atau identitas antara dua hal. Misalnya be, yang artinya adalah gitu ya. Look, tampak, misalnya you look like your mom. Seperti itu. Kamu terlihat seperti ibumu gitu. Atau juga have, memiliki. Itu ada hubungan antara I have a pen. Saya memiliki sebuah pena. Jadi ada relational, ada prosesnya misalnya. Proses yang saling berhubungan.
Kemudian yang terakhir ada existential proses ya. Existential proses ini menunjukkan keberadaan sesuatu. All subject begin with there is or. Jadi biasanya di dalam existential proses itu tandanya kalimatnya menggunakan there is, there are gitu ya. Artinya ada, sesuatu yang ada. Nah, misalnya there is a pen on the table. Ada pena di atas meja. Nah, itu artinya dia menunjukkan existential proses. Ada sesuatu di sana. There is, there are. Nah, sebuah jenis proses ini membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan untuk mempresentasikan berbagai pengalaman manusia dalam bentuk kalimat. Nah, kemudian kita masuk ke participants. Apa atau siapa yang dibicarakan dalam klausa itu? What and then who. Kalau pertanyaan apa dan siapa, artinya partisipan itu terkaitan dengan orang, benda, mungkin ya, issues, things, concept, dan fenomena. Nah, types of participant itu ada living or non-living. Ada yang hidup, ada yang tidak hidup kan. Kalau hidup berarti bird, and then person, people. Nah, yang tidak hidup berarti rock, batu, misalnya. Mountain, gunung, itu merupakan non-living participant. Kemudian juga ada bentuknya human and non-human. Ya, jadi kan kalau dimasukkan, kalau human kan dia juga masuk yang living. Dan juga kalau dikategorikan human non-human, baby masuk ke human, misalnya adult ya, young. Kalau non-human artinya dog, maybe cat, and so on. Kemudian ada everyday or technical. Participan itu artinya ada juga kata-kata yang bentuknya berbeda kalau digunakan dalam klausa yang berbeda. Kalau misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakan put tube. Put tube itu artinya ini ya, namanya put tube kalau secara everyday vocabulary-nya. Kalau di dalam teknikalnya, kalau di dunia kedokteran namanya esophagus. Itu berkaitan dengan pencernaan. Nah, kalau everyday-nya tadi put tube gitu ya, pencernaan. Kalau teknikal itu esophagus. Nah, kemudian bentuk dari partisipan ini juga ada konkret dan juga abstrak. Yang konkret itu seperti apa ya? Kalau kita bedakan antara clock and time. Kalau clock itu dia konkret kan, jam. Itu jelas dia. Ada jamnya, ada waktunya. Kemudian kalau abstrak time, bentuknya abstrak itu what time. Kalau clock kan lebih ke bendanya. Kalau time kan waktu. Nah, who or what followed by process, who is jumping, what spellingnya. Jadi who or what itu diikuti oleh proses tadi. Yang ada mental, perban, dan segala macam. Nah, kemudian kita ke circumstances. A clause can have one or more circumstances. Jadi sebuah klausa itu bisa memiliki satu atau lebih circumstance. Circumstance in the information telling when, where, or why the action happen. Dalam circumstance ini terkait dengan informasi kapan, bagaimana, mengapa sebuah aksi atau tindakan terjadi. Mana kita udah pelajari, biasanya dia bentuknya di dalam adverbial group. Contohnya apa? Ada time, ada frekuensi, ada manner, ada purpose. Misalnya yesterday, tomorrow, at the hospital, in the morning, itu circumstance. Read the sentences, highlight the circumstances in blue. The first one has been done for you. Coba kita kerjakan ini, latihan ini bersama-sama. Yang A, Jake pat his dog later than usual. Jake pat his dog. Nah, kalau kita sini, kalau kita udah tadi belajar tentang partisipan, berarti Jack-nya adalah partisipan. Yang merupakan actor ya. Fat ini adalah bentuk kedua dari fit. Yang berarti dia single verb, merupakan proses. His dog ini siapa? His dog merupakan objek. Partisipan, objek. Kemudian the just later than usual artinya itu adalah circumstance.
Telat dari biasanya. Itu keterangannya berarti kapan gitu ya. Telat dari biasanya. And then B, the cat crept slowly over to the food bowl. The cat, jelas itu merupakan partisipan ya. Crept adalah proses, verb, kemudian slowly. Nah, slowly ini ada lilinya, ada adverbial. Adverbial ini belong to circumstances. Over to the food bowl. Slowly over to the food bowl. Itu adalah circumstance-nya. Kemudian the dog chased the cat away from its food. And then the cat sprang into the tree. The dog, ini adalah participan, chase itu proses. Kemudian the cat juga participan. Away from its food. Away from its food. Ini juga merupakan circumstance. Kemudian the cat sprang into the tree. The cat merupakan participan, sprang into the tree. The tree-nya berarti circumstance. Dan keterangannya. Pohon. Jadi, terkadang partisipan juga bisa menjadi circumstance. Kalau fungsinya dia keterangan, tapi bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, direct atau indirect objek. Nah, kita harus paham ya. Nah, coba kita lihat di sini, kita balik lagi ke proses. Ini yang digaris bawahi adalah proses. Nah, terlihat ya. Michael looked, itu proses, look-nya at her for a moment. Then he began to laugh. Began to laugh merupakan proses. I'm so sorry, said Michael, but it did sound comic. Did sound merupakan proses. The way you said it, said itu juga proses. Cheer up, juga proses. There's no tragedy. I have to go. Nah, is tadi di dalam there is itu juga merupakan proses. I have to go, itu I have to go merupakan proses. The depilate this evening and I'll be pack your suitcase then. It will be juga proses. White said at the White Lion, did you have any lunch? But by the way, we're wondering about you. Did have, we're wondering juga proses. Coba kalau kita ingat kembali look ini. Nah, kalau look ini merupakan, kalau yang kita lihat, dia masuk ke sensing atau perceiving berarti merupakan mental proses. Kemudian began to laugh. Ada began, memulai. Ada gerakannya. Ini berarti dia adalah material process. Juga disatukan dengan behavioral ya. Ada began to laugh. Tapi kan kita fokusnya ke began. Began itu merupakan material process. I am. Nah, kalau udah am, ada M-nya, dia juga masuk ke apa ini? B ya. B itu artinya dia relational process. Kemudian said merupakan verbal process. Apa yang dikatakan? Did sound. Nah, kalau did, itu juga kita fokusnya ke did. Did ini artinya material process. Aksi, ada aksinya. Said, baik lagi ke said. Said it. Nah, dari sini say. Nah, ini berarti verbal process. Cheer up. Cheer up. Menyoraki gitu ya, menyemangati. Dia juga masuk ke, berarti dia ada material process-nya. There is, kalau is, dia to be masuk ke relational process. Have to go, have juga relational process. Kemudian will patch. Fokusnya ke will patch. Will patch. Patch ini masuk ke material process ya, your suitcase, dan it will be. Nah, will be merupakan to be masuk ke relational process. Did material process. Have itu
Ya, did you have ini kan satu kesatuan ya, artinya dia material process. Kemudian were wondering, ingat kalau dalam functional grammar kita ke grupnya. Walaupun kalau lihat have-nya ini adalah relasional ya, tapi ada did di sini. Did you have? Jadi bagus kita ke did-nya. Were wondering. Wondering masuk ke were wondering. Kesatuan were wondering ini masuk ke mental process. Menebak. Nah, Miss mau everyone coba cari di mana dia partisipannya, jenis partisipannya apa di dalam ini sebagai latihan kita ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mungkin cukup di sini dulu. Yang penting kita paham. Next week kita akan bahas sambungannya lagi bagaimana menganalisanya per klausa. Nanti kita akan menggunakan tabel dalam analisis ini. Thank you so much for watching this video, everyone. And Miss close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.